Dan lo lagi ngapain sih? Kok kayaknya sibuk banget. Ini gue lagi baca jurnal tentang revolusi Prancis. Emang apa sih Dan latar belakangnya revolusi Prancis itu? Latar belakang sebab terjadinya revolusi Prancis itu banyak banget tau. Kayak contohnya tuh ada perkembangan paham rasionalisme, aufklärung, sama paham romantisme. Jean-Jacques Rousseau itu salah satu tokoh yang berpengaruh besar tentang paham romantisme di revolusi ini. Terus revolusi Amerika juga berpengaruh tau. Kayak ternyata di revolusi Prancis ini ada ketidakadilan di masyarakat. Karena masyarakat itu dijadikan 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan bangsawan. Yang kedua golongan kaum agama gitu. Yang contoh itu kayak pendeta. Terus yang ketiga itu rakyat biasa. Di golongan pertama sama kedua itu mereka punya hak kayak istimewa gitu. Hak istimewanya itu mereka nggak bayar pajak. Terus mereka juga kayak bisa nagihin pajak ke rakyat biasa. Karena pemerintahannya berubah jadi tirani, jadi ada kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang. Setahu gue sih itu ya latar belakang terjadinya revolusi Prancis. Sebenarnya ada yang lebih seru lagi sih, kayak soal pemikiran dari revolusi Prancis. Tapi gue belum baca sampai situ. Oh, gue tahu tentang itu. Gue pernah baca di beberapa buku dan juga modul pembelajaran. Jadi di pemikiran di balik itu ada beberapa orang. Yang pertama itu ada Johann Rothschild dan Jean-Jacques Rousseau. Jadi John ini orang yang berasal dari Inggris, tapi dia itu punya pemikiran tentang revolusi Perancis. Dia itu membukain tentang perlunya pemerintahan yang dibatasi dan dilandasi tentang undang-undang. Sedangkan si Rousseau ini, dia ini lahirnya di Swiss, tapi dari kecil dia ini tinggalnya di Perancis. Dia ini punya pemikiran tentang du kontrak sosial. Teori du kontrak sosial itu apa sih? Nah, jadi teori itu ialah negara itu bisa terbentuk atas dasar dari kesepakatan antara pemerintah dan juga rakyat. Nah, yang ketiga itu gue kurang tahu. Jadi apa sih? Jadi Montesquieu itu orang yang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Dia itu terkenal di pemerintah gak sewenang-wenang karena punya kekuasaan di satu tangan. Jadi slogan-slogan itu terkenal banget di masa revolusi Prancis. Oh iya, gue juga pernah baca gitu. Jadi apa sih tentang penyebab terjadinya revolusi Prancis itu gara-gara ketidakpuasan terhadap rezim. Emang rezim apa itu? Nah, rezim itu tuh kayak sistem aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan Prancis. Pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon di abad ke-14 sampai ke-18. Nah, ketidakpuasan rakyat Prancis kemudian berimbas dengan adanya perekonomian tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai. Kemudian ketidakpuasan tersebut membuat rakyat Prancis semakin membenci pemerintahan. Nah, kemarahan rakyat Prancis memuncak pada tanggal 14 Juli 1789 di mana rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille ini menjadi lambang absolutisme dan tirani raja. Oh gitu. Selain itu juga ada tahu pengaruh dari revolusi Prancis ini. Ada 4. Yang pertama itu dari paham absolut yang tadinya ada di Prancis mulai dikecam sama warga Prancis. Alhasil tumbuh tuh paham liberal, muncul hingga menyebar bahkan ke beberapa penjuru dunia kayak Spanyol, Jerman, Rusia, sama banyak negara lain. Terus pengaruh besar yang kedua juga, mereka ini dengan adanya revolusi Prancis mereka memberikan hak kebebasan. Hak kebebasan dalam menganut agama bagi warga Prancis serta mengedepankan kesamarataan bagi seluruh warga. Terus yang ketiga, itu adanya perkembangan dari ide supremasi hukum yang tidak adanya pengistimewaan. Sejak pemerintahan Napoleon Bonaparte, hukum ini mulai ditinggikan. Jadi setiap individu sama setiap daerah itu punya hak yang sama. Nah, terus yang pengaruh yang terakhir nih justru ada hubungannya sama Indonesia. Karena dari revolusi Prancis ini, mereka kayak ngebuka nih paham-paham baru. Pahamnya itu kayak nasionalisme, demokrasi. Terus itu ada lagi yang justru dipakai Indonesia sekarang, namanya paham republik gitu. Oh gitu. Iya, kayaknya kalau buat pengaruh itu aja deh. Kalian 3 dia udah ada hubungannya sama luar negeri, sama yang 1 hubungannya sama Indonesia. Itu sih paling. Kalian udah tahu banyak ya tentang revolusi ini. Iya dong, kan kami juga suka kan baca sejarah. Apalagi Iya, di sekolah benar. kami sejarah diajarin sama Pak Alwan. Benar Gitu sih. Iya sih, emang mapel Pawan tuh seru banget ya. Penjelasannya menarik lagi. Setuju. Setuju.